Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan dosen pengampu Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD dan Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus tsunami Aceh dalam konsep geografi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nugrahani dan rekan-rekan saya ada Debbie Mareta Putri, Marista Berliana, Nurrahma Alzariah, dan Wahyudi. Tanpa berlama-lama, let's check it out! Baik, saya Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok pembahasan kita pada kali ini. Pokok pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai hubungan antara geografi dan ilmu sosial. Yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu mengenai pengertian geografi, pengertian tsunami, dan proses terjadinya tsunami, yang dimana kita akan menganalisisnya dengan kejadian tsunami Aceh pada tahun 2004, yang mana di dalamnya akan dijelaskan mengenai kasus tsunami Aceh, proses terjadinya tsunami Aceh, dampak dan mitigasi bencana yang akan dihubungkan dengan ilmu sosial dan peran pemerintah dalam menanggulangi bencana tersebut. Baiklah, kita langsung memasuki pembahasan, yaitu mengenai pengertian geografi. Geografi merupakan ilmu yang mengkaji tentang permukaan bumi, akan tetapi bukan permukaan bumi saja, melainkan objek di luar permukaan bumi, seperti luar angkasa yang juga menjadi pokok kajian atau objek kajian dari geografi. Perlu kalian ketahui bahwa objek geografi itu ada dua. Yang pertama yaitu objek geografi fisik dan objek geografi sosial. Objek geografi fisik merupakan objek geografi yang mengkaji mengenai unsur-unsur di permukaan bumi seperti tanah, air, udara, topografi, dan semua fenomena yang terjadi di permukaan bumi yang dapat dilihat secara langsung. Selanjutnya yaitu objek kajian sosial. Objek geografi sosial merupakan objek geografi yang mengkaji mengenai pola kehidupan manusia, seperti kependudukan, persebaran penduduk, dan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pola kehidupan manusia. Baik, selanjutnya kita akan beralih pada pengertian tsunami. Tsunami adalah satu dari sekian kejadian yang terjadi di permukaan bumi. Tsunami itu ditandai dengan kenaikan air atau pasang air yang terjadi secara besar-besaran dan mendadak yang akan menyebabkan kerusakan pada setiap tempat yang dilewatinya. Perlu diketahui bahwa tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004 merupakan bencana tsunami terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, dan bencana tersebut yang akan menjadi objek kajian kita pada kali ini. Baiklah, saya Marisa Briana akan melanjutkan menjelaskan mengenai proses terjadinya tsunami. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, bahwasanya awal terjadinya tsunami ini adalah terjadinya gempa di dasar laut. Gempa yang terjadi di dasar laut ini bisa berupa gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Namun, di antara kedua gempa ini yang lebih sering terjadi adalah gempa tektonik. Gempa tektonik yang terjadi di dasar laut menyebabkan dasar laut menjadi patah sehingga sebagian dasar laut tersebut naik. Nah, tentunya dengan naiknya dasar laut ini akan menyebabkan volume air yang ada di laut naik pula. Kemudian, volume air yang naik ini akan ditarik ke bawah oleh gaya gravitasi, sehingga air terpecah dan terbentuklah gelombang tsunami. Gelombang yang terbentuk ini berada di bawah laut, kemudian bergerak bergulung menuju pantai. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya mengenai proses terjadinya tsunami, tsunami Aceh ini juga disebabkan oleh gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi selama 10 menit sejauh 2 km. Akibat gempa ini, lempeng benua bergerak naik setinggi 15 meter dan dasar laut bergeser sejauh 10 meter di beberapa tempat. Nah, kemudian akibat kedua hal tersebut,
Rahma Azaria akan menjelaskan mengenai proses terjadinya tsunami. Proses tsunami dipicu oleh pergerakan vertikal lempeng-lempeng berupa sesar. Kemudian sesar tersebut menyebabkan dasar laut naik yang disebut dengan gempa bumi. Nah, disinilah keseimbangan air terganggu sehingga menyebabkan gelombang tsunami bergerak ke arah pantai. Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika tahun 2010, kekuatan gempa dan kedalaman yang memicu tsunami. Kekuatan gempa yang memicu tsunami adalah melebihi 7,0 skala Richter dan kedalaman pusat gempa di bawah laut tidak mencapai 70 km serta ada deformasi vertikal yang terjadi di dasar laut. Selain gempa bumi, penyebab umum tsunami lainnya adalah tanah longsor yang terjadi di dasar laut atau di darat, tetapi yang memindahkan material seperti batuan ke laut. Karena longsor bawah air sering terjadi akibat gempa bumi, maka akan meningkatkan interferensi dengan air setelah gempa bumi. Bahkan, pada magnitudo yang biasanya tidak menyebabkan tsunami, misalnya gempa bumi dengan magnitudo sedikitnya lebih rendah dari 7,0. Fenomena ini dapat menyebabkan tsunami atau tsunami menjadi lebih besar dari yang diperkirakan berdasarkan gempa. Lainnya adalah aktivitas vulkanik, terutama aktivitas vulkanik dari gunung api bawah laut. Biasanya aktivitas vulkanik menyebabkan kawah naik atau turun sehingga memicu tsunami mirip dengan tsunami gempa bawah laut. Namun, mungkin juga ada letusan besar-besaran yang menghancurkan pulau vulkanik di laut menyebabkan air memenuhi pulau dan menimbulkan gelombang besar. Penyebab tsunami lainnya adalah aktivitas vulkanik, terutama aktivitas vulkanik dari gunung api bawah laut. Biasanya, aktivitas vulkanik menyebabkan kawah naik atau turun sehingga memicu tsunami mirip dengan tsunami gempa bawah laut. Namun mungkin juga ada letusan besar-besaran yang menghancurkan vulkanik di laut menyebabkan air memenuhi pulau dan menimbulkan gelombang besar. Sementara itu, menurut King 1972 dan Annette 1966 sependapat mengenai faktor yang memicu terjadinya tsunami. Menurut keduanya, ada 3 faktor utama yang menjadi penyebab bencana alam ini, yaitu pertama, ada retakan yang terjadi di dasar laut dan diiringi dengan suatu gempa bumi. Retakan yang dimaksud adalah zona planar yang bersifat lemah dan bergerak melalui wilayah kerak bumi. 2. Ada tanah longsor yang terjadi baik di atas lautan atau di bawah laut. Kemudian longsoran tersebut menimpa air dengan sangat keras. 3. Ada aktivitas dari gunung api yang lokasinya dekat dengan pantai atau memang terletak di bawah air. Gunung api tersebut bisa terangkat atau mengalami tekanan layaknya pergerakan pada suatu tekanan atau retakan. Baiklah, saya Nugrahani, saya akan membahas analisis kasus tsunami Aceh dalam konsep geografi. Tsunami Aceh pada Desember 2004 tercatat sebagai bencana alam terparah sepanjang sejarah modern. Menurut National Science Foundation atau NSF, merupakan salah satu lembaga ilmiah yang paling bergengsi di Amerika Serikat. Gempa bawah laut sekitar 100 km dari sebelah barat Sumatera melanda gelombang besar pada pukul 7.59 waktu setempat merupakan awal terjadinya tsunami Aceh. Pusat gempa berada di kedalaman sekitar 30 meter di bawah dasar laut. Ada 2 lempeng yang bertabrakan. Kemudian tekanan yang kuat kemudian membentuk sebuah pelat yang bergeser ke bawah. Itu terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 pada jarak 1000 km. Ini peristiwa yang langka. Kemudian, gempa yang diakibatkannya berlangsung selama 10 menit. Biasanya, gempa seperti ini hanya berlangsung sekitar beberapa detik. Berdasarkan berbagai perhitungan, intensitas gempa bumi saat itu mencapai 9,1 atau 9,1 hingga 9,3 skala Richter, yang merupakan gempa terbesar kedua dalam 100 tahun terakhir. Setara dengan bom seberat 100 ton. Pusat gempa berada 30 meter dari dasar kerak bumi. Gempa tersebut menyebabkan lempeng Australia dan India terseret ke bawah lempeng Eurasia. Akibatnya, lempeng Eurasia memasuki interior melalui lempeng tektonik. Tak hanya itu, pergerakan lempeng yang tiba-tiba menyebabkan salah satu lempeng tersebut bergerak ke atas sehingga menimbulkan tsunami yang begitu dahsyat hingga ke selat Myanmar, Maladewa, dan Aceh yang berbatasan dengan Selat India. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas dampak tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004.
Tidak dapat dipungkiri bahwa bencana yang begitu hebat akan menimbulkan dampak yang begitu besar dan luar biasa. Yang pertama, diperkirakan 140.000 orang hilang. Yang kedua, menelan korban jiwa hingga 180.000 jiwa. Yang ketiga, kerusakan bangunan dan lain sebagainya. Keempat, kerugian ekonomi yang ditaksir hingga 45 triliun rupiah. Dan yang terakhir, bencana alam tersebut juga meningkatkan gangguan psikologis pada masyarakat seperti cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Dan terakhir, dari tsunami Aceh ini juga menimbulkan dampak berupa penyakit yang diderita oleh masyarakat sekitar. Saya Debbie Marita Putri akan melanjutkan materi tentang penanggulangan bencana tsunami. Ada 3 tahap yang dilakukan pemerintah untuk penanggulangan bencana tsunami. Tahap pertama adalah tahap kedaruratan atau tahap emergensi. Tahap ini meliputi penggadaan pakaian, makanan, rumah tinggal sementara, air bersih, telekomunikasi, transportasi, bahan bakar, dan tenaga sosial. 2. Tahap rehabilitasi. Tahap rehabilitasi ini meliputi rehabilitasi pelayanan publik, infrastruktur, dan rumah tinggal. 3. Tahap rekonstruksi, yaitu membangun kembali infrastruktur, pelayanan publik, dan rumah-rumah masyarakat. Selanjutnya adalah mitigasi bencana tsunami. Mitigasi bencana tsunami bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak bencana tsunami. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mitigasi bencana tsunami saat sebelum terjadi tsunami. 1. Mengetahui apa itu tsunami. 2. Memastikan letak dan struktur rumah. 3. Apabila berada di dekat pantai, segera jauhi pantai. 4. Jika terjadi getaran atau gempa bumi, maka segera jauhi pantai. 5. Selalu sediakan alat komunikasi. Saat terjadi tsunami, 1. Apabila berada di dalam ruangan, segera keluar dan selamatkan diri. 2. Berlari menjauhi pantai. 3. Berlari mencari tempat aman atau tempat yang lebih tinggi. Saat setelah terjadi tsunami, 1. Pastikan jika ada keluarga yang hilang atau terluka. 2. Meminta pertolongan jika ada keluarga yang hilang atau terluka. Dan 3. Jangan berjalan di dekat daerah bencana atau daerah tsunami karena memungkinkan terjadinya bencana susulan. Baiklah, saya Nur Rahmadan ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan sosial dari kasus tsunami 2004. Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang mempelajari berbagai kehidupan di masyarakat sosial dan interaksi berbagai manusia, kelompok, serta lingkungan dan keadaan di bumi beserta lingkungannya. Kaitan dengan geografi ialah di mana geografi merupakan bagian cabang dari ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Geografi dalam ilmunya mempelajari permukaan bumi yang menjadi pokok bahasan pada pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai tsunami, di mana dampak yang disebabkan dari tsunami ini berkaitan dengan IPS juga dari disiplin ilmu yang mempelajari geografi, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan lain-lain. Berdasarkan kasus tsunami Aceh 2004 menimbulkan dampak terhadap perekonomian yang mengakibatkan kerugian lebih dari 45 triliun yang dapat mempengaruhi harga komoditas pangan dan energi, yang memicu terjadinya inflasi. Ini termasuk dalam ilmu ekonomi. Kemudian terjadi peningkatan kasus gangguan psikologis seperti insomnia, kecemasan, sakit kepala, palpitasi, trauma terhadap apa yang terjadi yang termasuk dalam ilmu psikologi. Kemudian ada sekitar 230.000 orang yang tewas di 14 negara, kerusakan terparah sehingga menyebabkan berbagai aktivitas terganggu terjadi di Sumatera, dengan sekitar 180.000 korban tewas yang menyebabkan angka kematian tinggi atau mortalitas tinggi yang menuju ke ilmu geografi itu yang disebut dengan struktur kependudukan. Sehingga semua ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial karena mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya serta peristiwa dan kondisi di bumi serta ruang lingkupnya. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.